Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriati Nur dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Asahan, di mana di sini saya akan menayangkan sebuah video yang berjudul tentang analisis galat lanjutan yang diambil oleh dosen saya, yaitu Ibu Sri Ramayanti. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang tipe galat dalam pengukuran. Di sini ada 3, yaitu galat sistematis dan galat acak dan galat kasar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke galat yang pertama, yaitu galat sistematis. Galat sistematis adalah galat yang konsisten dan dapat diprediksi, seperti kesalahan kalibrasi alat atau kesalahan bacaan. Yang kedua yaitu galat acak. Galat acak adalah galat yang tidak dapat diprediksi, seperti fluktuasi lingkungan atau variasi proses. Yang ketiga yaitu galat kasar. Galat kasar adalah galat yang disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti pembacaan yang keliru atau kesalahan prosedur. Nah, di slide selanjutnya itu ada sumber galat acak. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu fluktuasi suhu. Suhu lingkungan yang tidak dapat terkontrol dapat menyebabkan variasi dalam pengukuran. Yang kedua yaitu getaran. Getaran dari mesin atau lingkungan sekitar dapat mempengaruhi keakuratan suatu pengukuran. Yang ketiga adalah elektrotasi. Elektrotasi adalah muatan listrik statis dapat mengganggu pembacaan alat ukur elektronik. Yang keempat adalah kesalahan pembacaan. Kesalahan manusia dalam pembacaan skala atau alat ukur juga dapat menyebabkan galat acak. Selanjutnya kita masuk adalah beberapa contoh sumber galat acak yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Di sini ada 4 juga. Yang pertama adalah fluktuasi suhu. Contohnya, saat pengukuran suhu udara di luar ruangan, perubahan suhu yang tiba-tiba akibat angin atau sinar matahari yang muncul dan menghilang dapat menyebabkan variasi dalam hasil pengukuran. Misalnya, jika suhu diukur pada pagi hari dan kemudian diukur lagi pada siang hari, hasilnya mungkin berbeda karena fluktuasi suhu yang tidak terduga. Yang kedua adalah getaran. Contohnya yaitu dalam pengukuran berat menggunakan timbangan digital yang sensitif. Getaran dari mesin atau lalu lintas di sekitarnya dapat menyebabkan pembacaan yang tidak stabil. Misalnya, jika timbangan digunakan di dekat jalan yang ramai, getaran dari kendaraan yang lewat dapat menyebabkan timbangan menunjukkan angka yang berbeda setiap kali. Yang ketiga adalah elektrotasi. Elektrotatis yaitu memiliki contoh dalam pengukuran penggunaan alat ukur elektronik. Muatan listrik statis yang ada di lingkungan dapat mengganggu pembacaan. Misalnya, jika alat ukur diletakkan pada dekat bahan yang mudah terisi listrik statis seperti plastik, pembacaan alat dapat mempengaruhi dan memberikan hasil yang tidak akurat. Yang keempat yaitu kesalahan pembaca. Contohnya, ketika menggunakan alat ukur dengan skala analog seperti pengukuran panjang, kesalahan manusia dalam membaca skala dapat menyebabkan galat acak. Misalnya, jika seseorang pengamatan memiliki skala dan secara tidak sengaja membaca 4,5 sebagai 7 atau 4,7 cm. Ini adalah kesalahan yang tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi secara acak. Selanjutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi galat. Di sini ada 4, yaitu kualitas alat ukur, yaitu keakuratan resolusi dan presisi alat untuk mempengaruhi besarnya galat yang muncul. Yang kedua, prosedur pengukuran. Kesalahan dalam mengikuti prosedur dapat menyebabkan galat yang signifikan. Yang ketiga, lingkungan pengukuran. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan getaran dapat mempengaruhi pengukuran. Yang keempat, kemampuan pengamatan. Keterampilan dan pengamatan mengamati juga berkontribusi pada akurat pengukuran. Selanjutnya yaitu metode evaluasi galat. Yang pertama yaitu analisis statistik. Menghitung nilai rata-rata, deviasi standar, dan interval kepercayaan untuk mengevaluasi galat.
Yang kedua yaitu kalibrasi. Memeriksa dan menyesuaikan alat ukur dapat memberikan hasil yang akurat. Selanjutnya ada analisis ketidakpastian, menentukan sumber-sumber galat dan menghitung ketidakpastian total pengukuran. Yang keempat, kontrol kualitas, menerapkan prosedur dan praktis terbaik untuk meminimalisir getaran pengukuran. Di sini ada contoh metode evaluasi galat yang dapat digunakan untuk menganalisis dan meminimalisirkan kesalahan dalam pengukuran. Pertama yaitu analisis statistik. Contohnya, dalam sebuah eksperimen untuk mengukur tinggi tanaman. Yang pertama yaitu analisis statistik. Contohnya, dalam sebuah eksperimen untuk mengukur tinggi tanaman, pengukuran dilakukan pada 10 tanaman yang sama. Setelah mengumpulkan data tinggi tanaman, analisis statistik dilakukan untuk menghitung nilai rata-rata, deviasi standar, dan interval kepercayaan. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami beberapa besar variasi dalam pengukuran dan menentukan apakah galat yang ada dalam tanaman tersebut dapat diterima atau perlu diperbaiki lagi. Yang kedua yaitu kalibrasi. Contohnya, sebuah timbangan digital digunakan untuk mengukur berat bahan kimia. Sebelum digunakan, timbangan tersebut dikalibrasi dengan menggunakan bobot standar yang diketahui. Jika timbangan menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan bobot standar, maka alat tersebut disesuaikan agar memberikan hasil yang akurat. Proses kalibrasi ini penting untuk memastikan bahwa alat ukur yang memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu analisis ketidakpastian. Contohnya, dalam pengukuran suhu menggunakan termometer, penelitian mencatat semua sumber galat yang mungkin terjadi, seperti ketidakpastian alat, kesalahan pembacaan, dan fluktuasi suhu lingkungan. Dengan menghitung ketidakpastian total dari semua sumber galat ini, peneliti dapat memberikan rentang nilai yang lebih akurat untuk hasil pengukuran. Misalnya, suhu adalah 25 derajat Celcius kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Yang keempat, kontrol kualitas. Dalam proses produksi, perusahaan menerapkan prosedur kontrol kualitas yang ketat. Setiap alat ukur yang digunakan dalam proses produksi diperiksa secara berkala untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik. Jika ditemukan alat yang tidak akurat, alat tersebut segera diperbaiki atau diganti. Dengan menerapkan kontrol kualitas, perusahaan dapat meminimalisir galat pengukuran yang dapat mempengaruhi produksi akhir. Selanjutnya yaitu studi kasus analisis galat dalam kehidupan. Yang pertama yaitu pengukuran berat badan. Galat dalam mengukur berat badan dapat disebabkan oleh posisi penimbang yang tidak tepat atau kalibrasi penimbang yang kurang akurat. Yang kedua yaitu pengukuran suhu tubuh. Galat dalam mengukur suhu tubuh dapat disebabkan oleh posisi termometer yang tidak terpantau atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Yang ketiga yaitu pengukuran tekanan darah. Galat dalam pengukuran tekanan darah dapat disebabkan oleh posisi lengan yang tidak benar atau resep yang tidak pas. Berikut adalah contoh galat dalam pengukuran. Yang pertama adalah contoh galat sistematis, yaitu pengukuran suhu air. Jika termometer yang digunakan untuk mengukur suhu air selalu menunjukkan suhu 1 derajat Celcius lebih tinggi atau dari suhu sebenarnya karena kesalahan kalibrasi, maka setiap pengukuran suhu air dalam memiliki galat sistematis. Misalnya, jika suhu air sebenarnya adalah 25 derajat Celcius, termometer akan menunjukkan 26 derajat Celcius setiap kali. Yang kedua adalah contoh galat acak, pengukuran suhu. Ketika mengukur suhu tubuh dengan termometer, jika posisi termometer tidak konsisten, kadang hasil yang digunakan bervariasi. Fluktuasi suhu lingkungan seperti perubahan suhu ruangan juga dapat menyebabkan variasi dalam pengukuran yang merupakan contoh galat acak. Yang ketiga yaitu contoh galat dalam prosedur pengukuran, yaitu pada pengukuran tekanan darah. Jika macet alat pengukur tekanan darah tidak dipasang dengan benar atau posisi lengan pasien tidak sesuai, maka hasil pengukuran tekanan darah dapat menjadi tidak akurat. Ini menunjukkan bagaimana kesalahan dalam mengikuti prosedur dapat menyebabkan galat yang signifikan. Yang keempat yaitu contoh pengaruh lingkungan. Pengukuran kelembapan. Jika alat pengukuran kelembapan diletakkan di dekat sumber panas atau di area yang terkena sinar matahari langsung, hasil pengukuran kelembapan dapat terpengaruhi oleh suhu yang lebih tinggi. Penyebabnya galat dalam pengukuran kelembapannya yang sebenarnya.
Yang kelima yaitu contoh kesalahan pembacaan, penggunaan alat ukur. Seorang pengamat yang tidak dapat berpengalaman mungkin salah membaca skala atau alat ukur. Yang kelima yaitu contoh kesalahan pembacaan, yaitu penggunaan alat ukur. Seorang pengamat yang tidak berpengalaman mungkin salah membaca skala pada alat ukur, seperti pengukuran panjang yang dapat menyebabkan galat dalam pengukuran. Misalnya, jika pengamat membaca 5 cm sebagai 6 cm, maka hasil pengukuran akan salah. Di sini ada kesimpulan dasar, dan kesimpulannya yaitu analisis galat sangat penting dalam pengukuran ilmiah untuk memahami keakuratan dan ketidakpastian hasil. Sarannya yaitu perhatikan kualitas alat ukur, ikuti prosedur dengan benar, dan evaluasi galat secara berkala untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Baiklah, sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Itu saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.